Mun nggih ngoten, bangun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis seneng banget. Ketok seneng badhe haji. Ketok bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Dongakno jenenge aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, wong saya beberapa hari sering kepanggil. Bahkan jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bab putra Barbe Bahmun. Dawe beliau, bab duwe iki nak aku teko balenon nah aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terencana. Beliau sering cerita nak Mbah Kabudut Dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone ku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama itu mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha ae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya iki bakasan ulama. Seneng kok mada-madakno barang ra padha. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alimku, cuma beliau wong orang ngendikan ngoten. Maksudnya orang ngendikan status kok. Aku nak ra ono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku matine Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, ra penak kabeh. Gila. Jadi artinya gini, betapa husnudzane Mbah Mun mbek pangeran. Jadi mati Selasa ya statusku ulama, mati Jumat wali. Nah, gue mau mati. Nak gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong yang terima darani mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah togo-togo. Gue Jumatan mati barang kok. Jadi semua nggak jelas sih kok gue ini penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Dan itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula ora milih dina iki gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Wah, kowe anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa? Gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya kapundhut itu tertib beli beras dulu banyak terus marani kula teng Jogja kan boyong. Sejak 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zaini Dahlan pamit no kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran utuh tertib. Kalau ditukokno tanah, nggih omah sing kula geni sakniki niku tanah sing tumbas tesih Bapak. Sik sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Nggih omah bahak. Omah sing kula geni watu pondasine cek tumbasane Bapak, termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku tesih Bapak. Nggih pamit nggih. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kaya kowe mati bludus gak jelas. Awas kan amati ngono, gak keren apa? Wingi cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. As. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman ning donya ora tertib kok kegawa nganti mati ku cek ora tertib. Kowe Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut tuh Kemis, iku moro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikekno adike jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh. Bar subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho mun ridho balik teng jenengan ridho terus kabundut. Dari adik jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang wis. Utawa wis medun misalnya tetep wali wis medun. Nah ruhen wis medun suwi duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwih apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudute ning Tos iku nderek Iran sani.
Saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali Syiah, mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu dari Imam Ghazali Senin gitu atau Jumat nonton. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Terus Imam Ghazali di antara pesannya ning adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Saling nyebut si A si B. Itu wali-wali kutub orang ini. Waduh mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas ber siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Dari kancane bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dina wingi pamit aku wong itu. Repot masa wali-wali kacau wis. Kacau tenan. Orang gue ayo sok. Yakin apa niru yo. Ngabari sik dadi. Koyo. Kayak iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang ngarah. Jadi ya saya santai. Oh ya, pemenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Lalu malaikat enten-tenan, ora kanjeng Nabi gak gondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK Bunda itu Israel wis ning kono. Sik ngenteni aku Fatimah rong rene. Fatimah teko, ngendikan. Oh, kowe malaikat Israel konten-tenan ra gelem, semangat. Jupuk kowe semangat malah. Males. Ning donya ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa, al-ummati, as-sholat. Terus ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis. Barang nangis senangnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel itu siapa? Abah itu Israel. Nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putrane Nabi ra iso. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luhukon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah seneng kok. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kowe tekandani meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah akhirnya guyu seneng. Terus betul, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar, tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisiinnya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Guyu. Jadi saya cerita, beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah jenis kumpul. Tapi enggak se ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah an Aisyata an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah,
maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah.